Nah, setelah mendengar lagu kebangsaan Indonesia Raya, tak enak pula rasanya apabila tidak mendengar Mars Mahasiswa. Maka dari itu, marilah kita bersama kita nyanyikan Mars Mahasiswa. Kepada panitia dipersilahkan. Saya hubungin Bu ya, adunya. sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Untuk negeri tercinta. Baik, acara selanjutnya kata sambutan oleh Kepala Bidang Usaha dan Kreativitas Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Kepada Kakak Fitria Ulfi dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama, kepada yang terhormat Saudara Fikri Hadi Islami selaku Wakil Gubernur BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, yang saya hormati kepada Saudara Alvino Chandra selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, dan yang terakhir yang saya hormati Abang Reski Jarwono SE serta Kak Mega Karisma selaku pemateri pada pagi hari ini. Dan yang terakhir, selamat datang juga ke Pak An. Mulai aja dulu, be brave, be entrepreneur.
Webinar kewirausahaan kali ini merupakan salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, dan tepatnya di bidang usaha dan kreativitas mahasiswa. Webinar kewirausahaan kali ini mengusung tema mulai aja dulu, be brave, be entrepreneur. Webinar ini dilaksanakan guna untuk memperkenalkan kewirausahaan kepada mahasiswa melalui semangat untuk berkreasi dan berinovasi sehingga tertarik untuk memulai bisnis. Dengan kegiatan ini saya harapkan peserta memperoleh wawasan baru mengenai kewirausahaan dan dapat lebih memotivasi para peserta untuk mengembangkan ide-ide kreatif serta inovasi baru dalam dunia usaha, sehingga dengan begitu para peserta dan mahasiswa tentunya dapat memperoleh pengalaman, baik pengalaman dan penghasilan secara mandiri. Mungkin itu kata sambutan dari saya. Selamat mengikuti webinar kewirausahaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fitria Ulfi atas kata sambutannya. Baik, kita beralih kepada acara selanjutnya, yakni kata sambutan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Kepada Abang Alvino Chandra dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati Gubernur, mahasiswa, BEM, FEB, Universitas Riau, Kakanda Fikri Hadi Islami. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, panitia dan seluruh peserta webinar kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, serta yang teristimewa kepada pemateri, ada kakanda saya, Reski Jarwono. Mungkin kakanda bisa ganti nama dulu, kakanda, biar rename namanya dulu, biar teman-teman tahu gitu kan. Namanya masih Ernanda, saya lihat. Kemudian yang saya hormati, yang materi selanjutnya yaitu Mega Risma, yang mana juga sebaku mahasiswa akuntansi angkatan 2019. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir bertatap muka melalui aplikasi Zoom Meeting pada pagi hari ini. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Pelaksana Kepala Bidang Unit Kreativitas Mahasiswa tadi, Ulfi, webinar kewirausahaan merupakan proker dari program kerja dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi yang mana bertujuan untuk mengenalkan wirausaha kepada mahasiswa akuntansi itu sendiri. Sebagaimana yang kita tahu, fakultas kita adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi kita tidak hanya belajar mengenai ekonomi, tapi juga seharusnya kita belajar mengenai bisnis. Nah, mungkin hal-hal seperti seminar atau webinar kewirausahaan itu tidak banyak kita dapatkan di kelas. Nah, melalui kegiatan ini, Himpunan Mahasiswa Akuntansi memberikan kepada teman-teman semua bagaimana sih berwirausaha itu gitu. Tentunya melalui pemateri-pemateri yang luar biasa. Selanjutnya, pemateri pada kali ini merupakan orang-orang yang sebelumnya berada di jurusan akuntansi. Sebagaimana yang kita tahu, Reski Jarwono dulu juga pernah menjabat sebagai Bupati Mahasiswa Akuntansi. Nah, selanjutnya Mega Risma, beliau adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2019. Nah, ketika misalnya mahasiswa akuntansi berani mencoba untuk berwirausaha, kita bisa melihat contoh-contohnya dari abang dan kakak kita tersebut. Mereka bisa tidak hanya selain berkuliah, mereka juga bisa berwirausaha. Dan itu mereka mulai
ketika mereka masih berada di bangku perkuliahan. Bahkan sebelum mereka masuk kuliah, mereka sudah mulai wirausaha tersebut. Dan selanjutnya, ketika misalnya mahasiswa akuntansi yang mana kita belajar mengenai pencatatan keuangan dan cara mengelola keuangan yang baik, mencoba untuk berbisnis, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Karena kita akan mengatur dan memanage keuangan kita sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Zoom meeting pada kali ini bisa termotivasi untuk berwirausaha. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himata keluarga kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Vino Chandra atas kata sambutan yang sangat luar biasa ya. Dan yang terakhir, kata sambutan sekaligus pembukaan acara pada pagi hari ini oleh Wakil Gubernur BEM FEB Universitas Riau, yakni Abang Fikri Hadi Islami. Kepada Bang Fikri dipersilahkan. Cek panitia, suara Abang terdengar jelas? Cek. Jelas, Bang. Oke. Baik. Mohon maaf ya kalau belum menggunakan keyboard-nya, soalnya laptop lagi bermasalah. Walaupun background kita tidak sama, tapi insya Allah semangat kita dalam belajar pada pagi ini akan terus sama ya, insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, FEB 1. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Yang saya hormati Bupati Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Akuntansi, Saudara Alvino Chandra. Yang saya hormati luar biasa pada pagi ini, yaitu Kakanda Reski Jarwono. Yang saya hormati juga pemateri selanjutnya itu ada Ayunda Mega Karisma. Yang saya hormati juga Kepala Bidang Unit Kreativitas Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Akuntansi, Ayunda Fitria Ulfi, serta tidak lupa pula yang saya banggakan serta saya sayangi, rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, waktu serta karunia sehingga kita dapat berkumpul pada pagi yang luar biasa ini untuk menghadiri rangkaian acara webinar kemahasiswaan, webinar kewirausahaan yang ditaja oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hantarkan kepada sang tokoh revolusioner Baginda besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan sekalian, izinkan saya membuka sambutan saya kali ini dengan sebuah quotes ataupun dengan sebuah kalimat yang sederhana tetapi luar biasa yang mungkin belum banyak yang tahu tokoh ini. Beliau adalah seorang tokoh entrepreneur dengan prestasi yang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman tahu usahanya. Beliau adalah CEO dari Hotel Oyo yang merupakan entrepreneur termuda yang mencapai angka 15 triliun pada usia yang belum mencapai 30 tahun. Di satu kesempatan beliau pernah ditanyakan tentang bagaimana sih cara memulai usaha. Beliau menjawab dengan santainya, beliau menjawab start it, nail it, and make it bigger. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, kita mulai dulu aja, kita kembangkan, kita fokuskan, dan kemudian buat itu menjadi besar. Yang lebih menarik lagi adalah
beliau memulai usaha itu pada usia yang belum menginjak bahkan usia mapan gitu. Usia bisa kita bilang usia golden age. Beliau memulai usahanya itu pada umur 20 tahun. Nah, yang menjadi poin penting di sini bukan tentang omsetnya yang begitu besar, tetapi latar belakang cerita yang membuat ia bisa menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh pada dunia. Singkat cerita, beliau pada saat itu adalah seorang mahasiswa, masih berumur 18 tahun di India, yang bisa dibilang cukup sederhana, bahkan bisa dikategorikan sebagai mahasiswa yang kurang mampu begitu. Jadi singkat cerita, pada saat titik terendah, pada saat titik downfall-nya beliau, untuk makan gitu. Dan bayangkan teman-teman, yang tersisa di rekening beliau itu sekitar $0,5, sekitar 7.000 kalau kita kalkulasikan dalam rupiah sekarang. Bahkan untuk di kantong saja bagi kita mungkin 7.000 itu kurang cukup gitu kan. Bahkan untuk membeli makanan satu bungkus saja itu kurang cukup. Maaf, ada mic yang bunyi. Oke, saya lanjutkan. Nah, pada saat itu beliau tidak berputus asa. Beliau melihat sebuah gagasan, beliau melihat sebuah peluang, melihat sebuah oase di gurun pasir. Beliau melihat sebuah hotel yang pada saat itu tidak ramai pengunjung, bahkan bisa dibilang 0 pengunjungnya, tidak ada pengunjung sama sekali. Tapi beliau berani untuk datang ke sana dan menemui owner dari hotel tersebut dan menawarkan serta menjanjikan bahwa jika ia bisa mengembalikan kondisi hotel ini menjadi hotel yang ramai akan turis, hotel yang ramai akan pengunjung, maka ia akan menerima profit sharing dari owner hotel tersebut. Singkat cerita, beliau mulai melakukan ide gila beliau. Beliau mulai mengimplementasikan apa yang sudah beliau pelajari, bahkan hal-hal sederhana. Beliau mulai mengganti furniturnya, beliau mulai mengganti desain dari hotel tersebut sehingga terlihat menarik. Dan benar, pada akhirnya usaha hotel tersebut menjadi lancar gitu. Usaha hotel tersebut menjadi ramai akan pengunjung. Dan beliau mulai berpikir pada satu hotel, kenapa tidak dengan 10 hotel? Jika saya bisa melakukan ini pada 100 hotel, kenapa tidak dengan 1.000 hotel? Jadi teman-teman sekalian, untuk sebagai informasi, beliau sekarang sudah mempunyai cabang, yaitu 300.000 cabang hotel di seluruh dunia. Itu angka yang fantastis. Jadi cerita yang bisa kita ambil, dari pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah betapa hebatnya power dari sebuah keberanian. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal, start it, mulai aja dulu. Jadi bahkan untuk memulai usaha, dia telah membuktikan untuk memulai usaha sendiri itu tidak butuh modal yang sangat besar. Cukup sebuah ide, kreativitas, dan juga modal keberanian. Karena keberanian ini yang agak sulit kita dapatkan. Nah, kenapa pentingnya kewirausahaan pada saat ini? Itu karena salah satu tonggak perekonomian di Indonesia sendiri itu bertumpu pada kewirausahaan, khususnya pada UMKM kita yang ada pada saat ini. Jadi bisa kita perhatikan bersama, sudah banyak gitu kewirausahaan yang ada di Indonesia, sudah banyak gitu startup yang ada di Indonesia. Tapi startup yang bisa mencapai angka, startup yang dikategorikan sebagai unicorn itu hanya beberapa gitu. Nah, mungkin saya harap sama-sama bisa kita harapkan dari forum pagi ini tercipta nanti salah satu dari orang-orang hebat yang akan menjadi orang yang memegang tampuk kewirausahaan di Indonesia begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi untuk pagi hari ini kita curi ilmunya Bang Reski Jarwono, Bang Jarwo, yang kebetulan juga adalah alumni dari fakultas kita dan universitas kita, yang juga mempunyai usaha, yaitu Produksi Coffee ya Bang ya, yang dulu pada saat saya maba mungkin letaknya itu di Jalan Bangau dan sekarang sudah pindah ya Bang ya di Jalan Bakti.
Nah, kita ambil ilmunya, kita curi ilmunya sebanyak-banyak mungkin. Kalau bisa kita pelajari pengalamannya, sehingga nanti kita mempunyai modal yang tidak hanya berlandaskan teori, tetapi juga berlandaskan status quo, yaitu pengalaman-pengalaman yang telah ada pada saat ini, gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup sambutan saya kali ini, saya ingin memohon maaf jikalau ada tutur kata yang salah. Mohon diri datangnya dari saya sendiri. Nah, boleh dong, kalau tadi sudah dibuka oleh MC-nya dengan sebuah pantun, tidak afdol dan tidak sah rasanya ketika kita sudah berpijak di bumi Melayu, tapi kita tidak berpantun. Saya juga punya sebuah pantun gini, untuk menutup sambutan saya pada pagi ini. Burung murai di tengah hutan, murai memakan di atas talam, karena telah sampai di penghujung sambutan, izinkan saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Fikri yang telah memberikan kata sambutannya. Tadi juga ada kisah yang sangat inspiratif sekali ya. Semoga ilmunya bisa berkembang ke kita. Dan alhamdulillah acara pagi hari ini resmi dibuka. Mungkin Wakil Gubernur bisa membuka karena Pak Razuli itu sedang menjalani operasi dan Pak Denny dia sedang perjalanan keluar kota. Jadi mungkin kami minta Wakil Gubernur lah untuk mau membuka acara pada pagi hari ini. Oh ya. Baik Pak Bu, sorry saya lupa. Maklum belum sarapan. Baik. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar kewirausahaan pada pagi ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada Wakil Gubernur yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya berpantun terlebih dahulu lagi ya. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahannya terikat, dahan perkasa, 10 jari kami menadah, memohon berkah yang Maha Esa. Selanjutnya, ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Aji Prasetyo. Kepada Aji dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sejenak agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon yang lainnya menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak acara langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Engkau yang maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan, rahmat, dan ampunan-Mu. Ya Allah yang mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aji. Semoga apapun yang didoakan akan menjadi suatu keberkahan dan rahmat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita akan bersama memasuki acara selanjutnya, yakni penyampaian materi oleh narasumber yang pertama kita yang sangat luar biasa, yakni abang kita yang bernama Reski Jarwono SE selaku owner dari Padusi Cafe dan sekaligus alumni dan demisioner Bupati Himaaka tahun 2019. Berikut adalah CV dari Abang Reski Jarwono. Ya, Abang Reski Jarwono ini tinggal di Jalan Kutilang Sakti, Perumahan Bina Lindung, Blok F11, Panam, Pekanbaru. Ia pernah menempuh bidang pendidikan di SMPN 1 Gaung pada tahun 2009 hingga 2012, SMKN 1 Tembilahan dari tahun 2012 hingga 2015, dan pendidikan terakhirnya yaitu di Universitas Riau tahun 2016 hingga 2020. Selama menempuh pendidikan di Universitas Riau, ia juga aktif dalam organisasi, yaitu menjadi Ketua Umum Himaaka Undri tahun 2018 hingga 2019, Pengurus Himaaka Undri tahun 2017 hingga 2018, Ketua Pelaksana Silaturahmi Akbar tahun 2018, Panitia Sumatera Accounting Competition, dan Gold Generation. Ia juga mempunyai karir highlight, yaitu sebagai entrepreneur di Padusi Cafe, dan ia pernah menjalankan pendidikan magang di BKD Kota Batam tahun 2015. Ia mempunyai moto yaitu bercita-citalah lebih tinggi dari langit. Setidaknya jika engkau jatuh, maka akan jatuh di langit juga. Sekian background atau CV dari Bang Reski Jarwono. Selanjutnya, mari kita dengar bersama-sama penyampaian materi oleh Bang Reski Jarwono. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, gimana suaranya ada terdengar? Cukup jelas, Bang. Jelas? Ya. Oke, terima kasih luar biasa dari panitia. Sekali lagi terima kasih atas waktunya telah memberikan saya tempat di sini untuk memberikan beberapa hal sharing yang mengenai kewirausahaan. Tadi agak sedikit kaget banyak-banyaknya pantun, balas pantun. Jadi nggak ada persiapan pantun ya. Mungkin agak ngarang dikit nih. Ada satu pantun. Pergi makan siang di Jalan Balam. Setelah makan, pulangnya subuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin bertanya nih panitia, kira-kira ada berapa orang di dalam Zoom ini? Ada 62 partisipan ya, Bang. 62 orang ya. Oke, keren dari panitia ya. Baik, saya mulai. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Ta'ala pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan agar dapat bersama-sama dalam melaksanakan silaturahmi walaupun dalam bentuk virtual.
Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini kita diberikan berkah dan juga ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat tadi kita dapat diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, pertama kali saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk memberikan beberapa hal materi ataupun sharing ya dalam bentuk suksesnya dalam menjalankan kegiatan usaha. Walaupun ya kalau dikatakan sukses ya belum sukses nih panitia. Kemudian yang saya hormati Pak Gub, Pak Wagub Fikri ya, yang telah bersedia hadir di hari ini. Mungkin walaupun masih banyaknya kegiatan di luar sana, tapi masih menyempatkan hadir untuk kegiatan Hima-AK. Luar biasa. Semoga Pak Gub atau Pak Wakil Gubernur dapat diberikan balasan nantinya dalam kepemimpinannya, diberikan yang saya hormati ya Dinda Alvino Chandra selaku Ketua Umum Hima-AK. Keren ya, sudah dapat banyak menjalankan kegiatan-kegiatan di Hima. Walaupun keadaan sekarang dalam keadaan pandemi, tapi masih bisa memberikan kontribusi ataupun penyaluran aspirasi mungkin dari beberapa mahasiswa, dari beberapa alumni dan sebagainya, sehingga Hima dapat berjalan terus dengan baik. Meskipun masih ada kurangnya, tapi ini udah lebih dari baik daripada periode-periode mungkin periode saya waktu itu atau periode setelahnya. Itu udah sangat banyak kemajuan. Keren. Dan kemudian saya hormati juga ketua bidang ya, kepala bidang dari UKM yang udah menjalankan kegiatan UKM ini. Meski sebelumnya mungkin jarang sih dilakukan, tapi kali ini akhirnya telah dilakukan. Itu sebuah pencapaian yang baik dari kepala bidang. Baik, kita masuki saja ke materi ya. Panitia boleh tolong ditampilkan slide-nya. Coba di apa dulu. Nah, oke. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Oke, yang pertama, entrepreneur. Apa sih yang dinamakan entrepreneur? Apakah bisa disamakan antara entrepreneur dengan sebuah kata sukses? Ya, saya rasa bisa dikatakan sukses atau tidak sukses. Namun, ketika seseorang telah mengatakan entrepreneur, bisa dikatakan orang tersebut udah bisa terkategorikan sebagai seorang yang sukses. Walaupun dia atau seseorang tersebut belum memiliki materi maupun aset yang luar biasa. Tapi ketika dia telah memasuki dalam tahap entrepreneur, saya rasa itu bisa dikatakan seseorang yang sukses. Kenapa? Karena dia telah mampu memberikan pencapaian pada dirinya. Maksudnya, ketika dia telah menjadi pengusaha atau entrepreneur, berarti dia telah melakukan apa yang diinginkan dari hatinya. Nah, itu suatu hal yang bisa dikatakan sukses. Sukses dalam artian pencapaian yang diinginkan oleh diri dia sendiri, bukan
kemauan orang lain. Nah, itulah bisa dikatakan sukses. Karena menurut saya yang namanya sukses itu kan berarti orang yang banyak uang atau orang yang udah banyak aset dan sebagainya. Next. Nah, lalu kita sambung yang tadi, kita masuki dengan definisi dari entrepreneur. Entrepreneur itu Nah, entrepreneur apakah bisa dikatakan membuka usaha atau pengembang usaha atau pemberani atau orang kaya? Nah, itu tergantung dari kepribadian orang masing-masing. Ada yang menyebutkan entrepreneur itu adalah orang yang telah membuka usaha. Ada juga orang entrepreneur itu adalah orang yang telah mengembangkan banyak usaha. Bukan hanya membuka kedai kecil atau gerobak itu sudah dikatakan entrepreneur. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau dia telah memiliki usaha yang besar, memiliki banyak karyawan, memiliki banyak pekerja, nah itu baru bisa dikatakan entrepreneur. Ada beberapa orang yang mengatakan seperti itu. Kemudian apakah entrepreneur itu hanya seorang yang pemberani? Nah, ada beberapa orang yang mengatakan seperti itu dan ada juga yang tidak. Bahkan ada kok orang yang sifatnya biasa aja, takut untuk melakukan ini, takut untuk melakukan beberapa hal. Contohnya misalnya di kuliah dia takut dengan bertemu orang lain, takut. Tapi ketika dia selesai kuliah, tapi dia telah berani membuka usaha. Nah, kemudian yang keempat, apakah entrepreneur itu adalah orang yang kaya? Ketika dia adalah orang kaya, anak sultan mungkin ya, modalnya di mana-mana, ya udah, daripada aku diam-diam aja, mending aku bikin kegiatan, buka usaha lah, bikin rumah makan lah. Nah, di balik 4 kategori ini, yang menurut saya yang bisa dikatakan entrepreneur itu semuanya. Kenapa semuanya? Ketika seseorang telah memiliki 4 hal ini, saya rasa bisa dikatakan entrepreneur. Kecuali nomor 4 ya. Tanpa ada nomor 4, saya rasa udah bisa juga. Nah, itulah kenapa saya urutkan dari 1, 2, 3, 4. Jadi, ketika 1, 2, 3 itu telah dijalankan, saya yakin nomor 4 akan datang sendirinya, gitu. Next. Ya, next, panitia. Oke. Nah, kita masuk ke tema hari ini, yaitu mulai aja dulu. Apa tadi? Be brave. Apa temanya, panitia? Atau teman-teman bisa bilang di chat tema hari ini? Yang peserta. Mana nih biar kelihatan pesertanya? Nah, oke. Kita lanjut ya. Kita masuk ke tema hari ini, mulai aja dulu. Masalah modal dan risiko ntar aja belakangan. Benar? Benar? Ketika kita mau buka usaha, apakah kita benar-benar mulai aja dulu? Mulai aja dulu. Masalah yang lain
tenang aja, yang penting berani. Be brave, be entrepreneur. Oke. Berani aja dulu ya kan. Insya Allah pasti akan menjadi pengusaha. Mulai aja. Nah, apakah hanya cukup dengan kata mulai aja kita bisa menjalankan suatu hal yang kita inginkan seperti membuka usaha? Saya rasa tidak. Di sini kita sharing ya. Saya rasa tidak. Kenapa? Bagi saya nggak bisa kalau mulai aja dulu. Nggak bisa kalau mulai aja dulu tanpa adanya persiapan. Nah, persiapan di sini dalam bentuk apa? Bukan berarti persiapan di sini dalam bentuk uang, bukan berarti dalam bentuk modal, enggak. Yang pertama, jujur ya, ketika saya di kuliah, saya salah satu mahasiswa yang berasal dari daerah, bukan dari asli Pekanbaru. Nah, ketika saya kuliah, dari awal saya memang meniatkan ingin mencari relasi sebanyak-banyaknya. Bagaimana setiap orang, saya ingin mempersedikit musuh dan memperbanyak teman gitu. Nah, itu prinsip saya dari awal masuk kuliah. Jadi apa maksudnya ketika kita ingin mempersedikit musuh dan memperbanyak teman? Ketika suatu saat yang bisa dikatakan musuh pasti kita nggak akan ketemu gitu. Dan ketemu pun kita nggak akan ada apa-apa lagi. Nah, ketika kita ketemu dengan teman, suatu saat bukan hanya sekedar ketemu. Nah, disitulah kita akan saling membantu dan sebagainya satu sama lain. Oh, kita di Pak Gub izin ya. Oke, makasih Pak Gub. Nah, kemudian di semester 3 kalau nggak salah, semester 3 atau semester 5, waktu itu saya udah meniatkan untuk membuka suatu usaha. Memang pada saat itu belum ada yang namanya materi atau modal dalam bentuk uang ya. Tapi baru niat. Udah niat itu mungkin udah 90% untuk membuka usaha. Nah, ketika saat itu bentroklah dengan pencalonan ketua umum atau Bupati Hima. Nah, karena hal itu diberilah 2 pilihan, maka akhirnya saya lebih memilih menjadi mencalonkan ketua Hima. Ya. Dan alhamdulillah dan astagfirullah akhirnya terpilih atau aklamasi waktu itu tanpa adanya calon yang lain. Nah, disitulah saya melanjutkan prinsip saya dari awal, menambah relasi sebanyak-banyaknya dengan mencari teman, mencari pihak-pihak yang saya butuhkan dan sebagainya, dan akhirnya selesai di periode kepemimpinan, saya melanjutkan dengan membulatkan tekad saya untuk membuka usaha. Jujur, ketika buka usaha waktu itu saya menjual satu aset saya, yaitu motor. Nah, situ itu suatu pengorbanan mungkin ya. Nah, jadi dari cerita tadi apa sih yang ingin saya sampaikan? Kita emang benar harusnya mulai aja dulu, masalah yang lain pasti bakalan ngikut. Mulai aja dulu di sini dalam artian niat kita yang penting kita mulai. Nah, yang pertama yang penting kita mulai itu adalah niatnya. Ketika niat kita mulai, yang lain pasti bakalan berjalan berangsur-angsur dengan kemauan hati kita, dengan bantuan orang lain dan sebagainya. Nah, makanya saya sepakat dengan mulai aja dulu ini, yaitu niatnya. Ketika niat kita udah bulat, apapun pasti bakalan kita lakuin, dan disitulah timbul yang namanya pengorbanan. Pengorbanan di sini dalam bentuk
materi mungkin dalam bentuk waktu, dalam bentuk hal yang lainnya. Ya, next. Masih banyak yang join nih. Masih 62, Bang. 62. Ya. Oke. Next ini. Nah, bagaimana sih cara kita untuk memulai usaha atau memulai suatu kegiatan dalam bentuk entrepreneur? Pasti dalam diri kita itu lebih banyak takutnya daripada berani. Sekitar mungkin 80% kata takut dan 20% berani. Kenapa? Kenapa? Karena kata takut ini resikonya itu lebih besar. Takut untuk memulainya, ntar kalau rugi gimana gitu. Nah, kalau berani, oh udah berani nih, modal udah ada, ilmu udah ada. Tapi karena takut tadi udah menguasai tubuh kita, takut ketika kita udah punya modal dan kemudian udah kita jalankan, oh rugi, oh bangkrut. Nah, disitulah kata takut tadi bakalan menguasai diri kita. Dan akhirnya berani tadi makin lama makin mengecil. Nah, maka dari itu di awal tadi kan telah kita sampaikan, yang penting mulai aja dulu niatnya. Ketika udah niatnya itu udah kuat, jujur saya pribadi ketika niat saya udah kuat, dan yang lainnya pasti bakalan saya lakuin. Apapun bakalan saya korbankan untuk memenuhi atau melanjutkan apa yang saya niatkan tadi. Next. Nah, inilah mungkin suatu motivasi buat kita semua. Bagi saya, ketika seseorang membuka usaha, hanya 1% yang bisa dikatakan akan mencapai rugi atau nggak balik modal ya. Hanya 1%. Menurut saya hanya 1% itu yang bisa merugikan kita. Sisanya kita pasti bakalan untung balik modal. Contoh nih ya, ketika seseorang membuka usaha konveksi. Ketika seorang buka usaha konveksi, mungkin modal yang dibutuhkan itu yang pertama tempat, kemudian setelah tempat bahannya seperti misalnya baju kaos, kemudian alat sablon, kemudian bahan sablon. Contoh itulah dulu ya. Ketika dia udah menyiapkan semuanya, tempat dan sebagainya, contoh tempat di rumah sendiri lah dulu. Nggak usah nyewa misalnya. Tempat di rumah sendiri. Nah, ketika udah dilakuin, selanjutnya itu marketing atau mencari pasar, mencari orang yang ingin memesan. Selama dia belum dapat customer atau yang bakalan order, menurut kalian rugi nggak? Mungkin selama 2 bulan nggak ada yang order nih. Menurut teman-teman rugi nggak si dia yang buka usaha nih? Boleh satu orang mungkin ada yang mau jawab? Rugi nggak? Rugi. Nah, baik, terima kasih yang sudah menjawab. Menurut siapa tadi namanya yang jawab? Dia mengatakan bahwa itu akan menjadi rugi. Sedangkan menurut saya dia pasti nggak akan rugi. Kenapa? Barang yang dia beli dan sebagainya, alat yang dia beli itu kan menjadi aset milik dia, bukan punya orang lain. Nah, tinggal di kitanya aja lagi yang ingin bagaimana mengembalikan modalnya. Itu bukan mengembalikan modal, yang mencari untungnya. Masalah modal itu nggak akan dikembalikan. Kan itu modal yang udah kita beli. Dan itu kan menjadi milik kita. Namanya modal, mungkin di akuntansi kita udah belajar, aset sama dengan harta utang tambah modal, ya kan?
Nah, ketika modal itu ada, itu kan sama dengan aset. Sama dengan aset. Nah, tinggal mindset itu aja yang mungkin perlu kita rubah. Kenapa? Kenapa? Mungkin yang udah mengatakan rugi tadi, masih ada keraguan atau ketakutan dalam diri pribadi. Ketika kita udah berani, hal tadi pasti bisa berubah dengan kata nggak rugi gitu, nggak rugi, karena aset yang atau alat atau bahan yang telah dibeli tadi itu kan udah menjadi milik kita. Sama kalau kita beli barang nih ke orang, kan barangnya jadi milik kita, dan barang tadi apalagi itu nggak akan expire gitu, nggak akan expire atau nggak akan basi. Nah, ketika itu udah kita lakuin, saya rasa itu bukan rugi. Tinggal lanjut ke tahap selanjutnya, seperti bagaimana kita memperoleh customer, memperoleh promosi dan sebagainya. Itu tinggal ilmu dan tekad yang kuat. Nah, ilmu di sini seperti apa? Ilmu kan bisa kita dapatin di akademik dan non-akademik. Contoh di akademik, di bangku kuliah, apalagi kita nih anak Pekon ya, Pekon dan bisnis lagi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis lagi. Dan itu nggak mungkin nggak kita dapat di bangku kuliah. Saya rasa dosen-dosen dan para aktivis di kampus nggak ada nih yang nggak ngerti tentang bisnis. Mungkin para aktivis, bahkan senior-senior kita semua rata-rata menjadi pengusaha dan sebagainya. Jarang nih yang kerja sama orang lain malahan. Nah, disitulah motivasi yang kita butuhkan. Kemudian non-akademik itu kita bisa dapatkan kita di luar bangku kuliah, di luar materi dan sebagainya. Seperti pelatihan atau seperti kita datang ke tempat orang, kita menemui orang tersebut dan ingin belajar, itu aku rasa bakalan menjadi ilmu yang sangat baik bagi kita semua. Tinggal tekad aja bagaimana kita dapat meningkatkan keberanian dalam pikiran kita dan mental. Nah, insya Allah pasti relasi yang kita dapatkan bakalan banyak. Next. Next slide. Yuk bang, pulang ya. Oke. Setelah berani memulai, apa sih yang bakal kita lakukan? Nah, dari gambar kita dapat melihat bahwa suatu hal yang kecil harus berjalan sejalan agar menjadi hasil yang lebih besar. Maksudnya seperti apa? Jangan mau kita stuck di situ aja. Ketika kita udah memperoleh hasil yang menurut kita, oh udah wah nih, udah keren nih. Jangan berhenti di situ aja. Bagaimana cara kita mengembangkan agar hasil yang kita inginkan lebih besar dari yang kita mau di awal. Contoh misalnya kita udah memperoleh untung sekitar 10 juta, jangan mau di bulan selanjutnya kita dapat 10 juta lagi. Kalau bisa kita dapat dalam bulan selanjutnya itu udah dapat 50 juta. Nah, itu suatu hal yang memotivasi kita untuk semangat dalam berusaha. Nah, next. Next. Oke. Kok ngelag dia? Oke. Di sini ada satu kata yaitu bisnis. Apa aja sih bisnis itu? Yang pertama itu berbasis ilmu, inovatif, strategi, kemudian niat, kemudian informasi dan teknologi, dan juga super. Next aja. Nah, ketika kita udah memiliki suatu usaha atau bahkan belum, yang kita butuhkan itu adalah dalam manajemen
dalam memanajemen suatu hal. Yang pertama itu yaitu planning, kemudian organizing, actuating, dan controlling. Apapun yang kita lakuin harus kita rencanakan terlebih dahulu. Contoh, ketika kita ingin membuka usaha tersebut, yang kita butuhkan adalah rencananya, seperti RAB-nya, kemudian rencana dalam bentuk manajemennya, rencana teknologinya, dan sebagainya. Itu harus kita rencanakan satu persatu. Seperti RAB-nya, kita harus susun nih. Kita harus survei harga. Yang pertama, harga yang kita nilai dulu. Kemudian setelah harga yang kita nilai, baru kita survei. Dan baru kita rampungkan, baru kita lakukan. Nah, setelah kita rencanakan, kemudian kita organisir nih, kita pilah semuanya, kita tunjuk dan satu persatu kita lakuin. Nah, lanjut ke tahap actuating, baru kita lakukan semuanya, baru kita eksekusi, dan kemudian setelah dieksekusi, bagaimana cara mengontrolnya. Dan ini controlling inilah yang paling sulit menurut saya. Karena apa? Ketika kita udah punya sesuatu, pasti semangat atau dorongan itu pasti lambat laun bakalan angsur menurun. Nah, disitulah dibutuhkan controlling, karena di sini situasi dan kondisi kita bakalan melalui situasi yang kita jalani sekarang belum tentu di masa depan akan sama. Itulah kenapa dibutuhkan yang namanya controlling. Next. Nah, sebelum kita membuka usaha, apa sih yang kita butuhkan? Mungkin ini di bangku kuliah udah dilihat ya, udah dipelajari juga analisis SWOT. Mungkin saya jelasin sedikit aja. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Nah, dari ide kita harus memiliki satu hal yang berbeda yang menjadi kekuatan utama pembeda dari yang lainnya. Contoh, suatu saat nih mungkin ada yang mau buka usaha properti rumah tangga misalnya. Apa sih yang membedakannya dari yang orang jual sekarang? Mungkin orang yang jual sekarang hanya menyediakan alat-alat tertentu yang kualitasnya nggak tahan lama gitu. Nah, tinggal kita bagaimana cara, walaupun harganya mahal, tapi kita memiliki kualitas yang lebih kuat dan bisa turun-temurun bakalan dilakuin di rumah tangga tersebut. Nah, itulah suatu kekuatan yang kita butuhkan. Kemudian, weakness atau kelemahan. Dan kelemahan di sini, setiap usaha pasti memiliki kelemahan, pasti. Tinggal kitanya aja harus tahu kelemahan kita apa. Dan di kelemahan tersebutlah kita harus bisa meminimalisir agar tidak terjadinya kesalahan. Kemudian peluang di sini kita harus bisa membaca tempat dan pasarnya seperti apa, itu kita harus tahu. Dan ancamannya. Ancaman di sini kenapa kita perlu tahu? Ketika kita udah tahu ancaman, yang kita bakalan bisa next. Nah, prinsip dalam berwirausaha itu dengan cerdas. Kita harus mampu memahami setiap tindakan yang akan dilakukan. Bisa dibaca. Kemudian yang kedua, peluang sukses pasti selalu ada. Pasti selalu ada. Tinggal ya waktunya, dan kemudian kita butuh kerja kerasnya aja. Kerja keras, kemudian berdoa. Saya rasa itu suatu hal yang harus sering dilakukan bagi seorang pengusaha. Karena kita nggak menuntut ke atasannya, kita menuntut ke diri kita sendiri. Tinggal kitanya harus mampu bekerja keras. Next,
Oke. Nah, bagaimana caranya kita agar pikiran dan action kita dapat berjalan sama-sama? Apa sih yang bakalan kita butuhkan? Itu tadi kenapa kita butuh yang namanya POAK tadi, planning, organizing, controlling, dan planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, setelah kita melakukan 4 hal tadi, pasti apa yang kita rencanakan, apa yang dalam pikiran kita pasti bakalan sesuai dengan yang kita lakukan. Makanya segala hal yang akan dilakukan harus butuh yang namanya perencanaan yang matang. Misalnya, oh aku pengen nih kedai aku nih rame terus, atau kedai aku nih malamnya agak gelap aja lah biar orang senang nih karena remang-remang gitu. Nah, langsung setelah kita rencanakan kita tulis, kita buat apa aja yang dibutuhkan, yang kita butuhkan misalnya contohnya lampu yang dari bawah aja atau sebagainya, dan itulah setelah itu baru kita jalankan. Kenapa 2 hal tersebut harus berjalan seiringan atau sama-sama? Itulah yang dibutuhkan agar menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Percuma dong kita udah buka usaha tapi usahanya nggak sesuai dengan yang kita mau, tapi sesuai dengan yang orang mau, ya kan percuma. Mending kita kerja sama orang lain kalau seperti itu. Next. Nah, ada 3 tipe orang-orang yang ingin buka usaha atau halo, cek. Oh, udah kedengeran lagi. Ada suara saya? Ada. Oke. Ada 3 tipe orang yang membuka usaha. Yang pertama itu karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua, replikatif ini cenderung meniru bisnis yang sedang ngetren. Sedangkan yang inovatif itu berpikir kreatif dan melihat peluang serta terus meningkatkan bisnisnya. Nah, mungkin teman-teman juga udah tahu ada tiga tipe ini dalam dunia bisnis sekarang. Bahkan dari dulu ya. Nah, dunia bisnis ini pasti bakal tinggal kitanya aja. Apakah kita termasuk ke yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Nah, yang pertama tentu ini suatu dorongan ya, kalau kita menjadi orang yang tipe pertama, suatu dorongan pasti bakalan bekerja keras karena biar nggak jadi beban keluarga lagi, beban rumah tangga lagi. Nah, itulah pasti bakalan memikirkan, oh untuk kerja belum siap dan sebagainya, lebih baik aku memilih untuk membuka usaha. Itulah contohnya. Kemudian meniru bisnis yang sedang tren. Ini misalnya contohnya ketika orang sebut, wah aku buka lah biar terkenal, aku buka coffee shop lah biar aku dikenal orang, biar aku dibilang keren. Nah, ini cenderung pada orang-orang mungkin gabut ya, gabut atau udah banyak uangnya tapi bingung mau dimanain. Nah, jadi sehingga lebih baik mengikuti tren daripada mencari ide baru untuk membuka usaha. Berbeda dengan inovatif, dia lebih memilih tidak mengikuti tren, tapi berpikir tren idenya lebih hal yang baru agar orang lain tidak sama nih, agar kita tidak sama nih dengan usaha yang dimiliki orang lain tersebut. Teman-teman yang mana nih? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kalau saya sih yang pertama, gitu. Karena terpaksa. Oke, next. Panitia, next. Nah, boleh nih untuk panitia tolong tampilkan
video dari saya. Check my profile, image of me in your memory, but I'd rather don't smile, just keep them on your SD, the ones you got from last week, the ones in the white tee, take them back to real life, slide into your DMs, don't work out for me. Oke. Mana nih? Oke, itu mungkin sedikit tayangan atau apa ya, bisa dikatakan sedikit gambaran lah memiliki dalam usaha yang saya miliki. Nah, mungkin saya cerita dikit dari awal saya menjalankan bisnis ini. Apa aja sih yang udah saya lakuin atau awalnya gimana? Jujur ya, awalnya saya di sini hanya bukan pengen buka coffee shop gitu. Yang ingin saya buka itu awalnya hanya sekedar ya angkringan atau seperti ya gerobak atau booth kecil lah untuk jadi angkringan, untuk ngumpul-ngumpul, karena saya sifatnya suka ngumpul sama teman-teman dan sebagainya, sama senior dan teman-teman saya. Nah, ketika saya melakukan itu, lanjutlah saya untuk sharing-sharing ke orang lain bagaimana nih ketika untuk memulai usaha ini, mencari pihak-pihak yang diperlukan. Nah, lanjut, disitulah saya mulai, karena sering nih diskusi sama partner saya, dan akhirnya partner saya pun salah satu senior dari akuntansi juga, angkatan 2014. Nah, ketika saya sharing dengan beliau, dan akhirnya beliau tertarik juga untuk membuka usaha. Nah, karena kami udah bergabung berdua, dan akhirnya kami membulatkan tekad untuk membuka usaha yang lebih besar, bukan sekedar angkringan. Contohnya kafe dan atau lebih besar lah daripada angkringan. Dan akhirnya terwujudlah di seperti yang dikatakan Pak Gub tadi. Seperti yang dikatakan Pak Gub tadi, awalnya di Bangau gitu. Dan akhirnya berlanjutlah, alhamdulillah berjalan perlahan kami dapat membangun di area tengah kota di Jalan Bakti dekat Arifin. Nah, maksudnya kenapa saya menjelaskan seperti itu? Nggak perlu loh kita butuh hal yang sangat besar terlebih dahulu ketika kita belum terjun nih. Nah, ketika setelah terjun pasti kita bakal memikirkan untuk menjadikan hal tersebut lebih besar lagi. Yakinlah. Oke. Mungkin itu aja. Next slide. Habis ya. Selanjutnya habis. Oke. Nah, mungkin itu aja dari saya. Pada teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Mungkin di kolom komentar aja ya, biar nggak putus-putus. Atau saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Reski Jarwono atas materinya. Untuk teman-teman sekalian, boleh bertanya karena sesi pertanyaan sudah dibuka ya. Cukup 2 pertanyaan aja yang akan dibahas nanti. Silakan teman-teman di kolom chat.
Ada yang mau bertanya? Nah, ini udah ada nih Bang yang nanya. Dari Mikael Surya. Oh, Mikael Surya. Pernah nggak terpikir sama Abang kalau di bisnis Abang nge-stuck gitu Bang? FEB juga dia nih Bang. Ini langsung dijawab aja ya? Ya, boleh. Oke. Bentar. Atau Oke. peserta lain ada yang mau nanya langsung aja di chat. Ya. Biar nanti langsung dibahas ya. Oke, saya jawab pertanyaan dari Mikael Surya. Mikael Surya dari FEB juga ya? Oke. Pernah nggak terpikir sama Abang kalau mana tadi? Oke, nge-stuck di situ aja. Pasti setiap malam itu terus yang jadi pikiran atau yang berada di benak saya ya. Pertanyaan inilah yang bakalan selalu menghantui di mungkin setiap hari, setiap malam, setiap sebelum tidur, pasti ini yang bakalan ngantuin. Gimana ya kalau ternyata bisnis aku cuma di gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang udah juga punya usaha pasti ada pikiran atau pertanyaan yang seperti ini. Nggak menutup kemungkinan ya, teman-teman pasti banyak juga yang udah mencoba usaha dan sebagainya. Nah, bagi saya ketika saya telah memikirkan ini, itu suatu kebaikan bagi saya gitu. Menurut saya ya, ketika saya di dalam nge-stuck ini menghantui pikiran saya, ini pasti bakalan menjadi suatu kebaikan bagi saya. Karena apa? Oh, saya masih memikirkan usaha saya loh. Oh, saya masih memikirkan bagaimana cara usaha saya ini menjadi lebih maju. Nah, itulah yang ya pertanyaannya mungkin pernah nggak ya? Pasti pernah. Bahkan ini setiap hari, setiap saat menghantui pikiran saya. Cara mengatasinya, ya ketika kamu udah berpikir seperti itu, nah silahkan evaluasi dulu usaha kita evaluasi baik dengan anggota kita atau dengan diri kita sendiri aja. Kita evaluasi apakah contoh omset kita ini menurun, apakah omset kita tetap gitu-gitu aja di lingkaran segitu aja. Nah, tinggal kitanya bagaimana cara agar omset tersebut bisa meningkat atau agar bagaimana pengunjung tersebut makin ramai. Nah, itulah pengalaman bagi saya. Contoh ketika usaha saya ini lagi nge-stuck omsetnya, kami pasti bakalan membuka gebrakan baru, contohnya promosi atau iklan. Nah, itu bakalan dilakuin. Nah, ketika usaha tersebut udah dilakuin nih, promosi atau iklan dilakuin, oh masih nge-stuck gitu aja, lanjut cari caranya, misalnya menarik nih kepala dari geng atau kelompok tersebut, ajak dia ke sini. Nah, itu suatu trik ya bagi kami untuk ngelakuin bagaimana masih memperamai pengunjung. Nah, apakah baik nih kalau nge-stuck gitu aja? Menurut saya enggak. Karena kalau nge-stuck gitu aja pasti orang bakalan ninggalin kita. Contoh misalnya kalau kita cuma nge-stuck masih ngikut aja nih tren-tren sekarang, ya udah pasti setelah itu bakalan hilang. Tinggal bagaimana kita untuk melanjutkannya aja lagi. Mungkin itu sih kalau pertanyaan dari Mikael. Mungkin nanti kalau kurang jelas lagi lanjut aja ya. Saya lanjut jawab pertanyaan selanjutnya. Ya. Pertanyaan dari David Sean Rafael. Panjang ya namanya. Bagaimana menjaga semangat berusaha sehingga bisa sukses?
Nah, tinggal itu tadi. Ada beberapa faktor. Contoh, apakah kalian tipe orang yang pertama tadi, yang terpaksa dalam membuka usaha karena beban keluarga? Nah, kemudian apakah kalian orang yang kedua, yang ngikutin tren? Apakah kalian orang yang inovatif? Nah, menurut saya, bagi saya ya, karena di sini kan kita sering, menurut pengalaman saya bagaimana cara menjaga semangat wirausaha. Yang pertama yang dibutuhkan itu adalah bangun pagi. Bangun pagi. Bener. Aku ya, ketika udah pernah nih aku bedain, memang sengaja hari ini aku bangun harus sore aku bangun. Dalam bulannya aku harus bangun sore. Dan bulan selanjutnya aku harus bangun pagi. Memang terasa perbedaannya. Perbedaan semangat antara bangun sore dan bangun pagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbanyak lagi. Contoh bagi saya nih, saya kan di bidang coffee shop atau restoran. Nah, perbanyak lagi kita ketemu orang yang juga di bidang kita, buka usaha di bidang kita. Nah, kalau bisa kita lihat, kita temuin, pasti kita masih banyak kurangnya. Pasti banyak kurangnya. Dan orang tersebut pasti lebih bagus gitu dan sebagainya. Disitulah suatu semangat atau motivasi bagi kita agar kita tetap semangat supaya kita harus lebih baik loh dari dia. Tinggal pikiran kita harus lebih baik daripada orang lain, itu mungkin suatu peningkatan semangat sih bagi saya. Karena kalau aku sih tipenya nggak mau nih lebih jelek daripada orang lain. Nah, itu jadi semangat. Kemudian kita juga butuh reward dari orang dan sebagainya. Butuh seperti itu. Itulah yang menjadikan semangat agar kita usaha yang kita miliki itu dapat menjadi motivasi bagi orang lain. Oke, itu lanjut. Untuk peserta, mohon maaf sebelumnya, pertanyaan yang dijawab hanya bisa 2, Bang. Oh, ya. 2 aja ya. Mungkin untuk peserta lain boleh sesi pertanyaan yang nanti. Oke. Berarti udah nih moderator pertanyaannya? Oh, cukup, Bang. Oke, sip. Mohon maaf ya, teman-teman. Mungkin aku kelamaan di presentasi tadi ya, jadi kurang bisa menjawab. Boleh kalau teman-teman ingin lebih bertanya atau lebih ingin tahu sharingnya lagi, bisa hubungi di WA atau Instagram, kemudian atau mau ketemu langsung juga boleh, bisa aja langsung ke kedai saya di Padusi. Itu aja sih. Mungkin itu aja. Next, moderator. Baik, terima kasih sharing dan materi yang sangat luar biasa dari Abang Reski Jarwono. Semoga materi yang diberikan tadi bisa menginspirasi untuk kita, bisa membuat kita menjadikan pelajaran agar kita bisa sukses bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bang Reski juga telah memberikan materi-materinya tadi ya. Sebenarnya ada kuis sih tadi moderator, tapi gimana ya, waktu udah habis ya? Iya ya. Iya, maaf Bang. Oke. Ya udah. Jadi buat teman-teman yang udah join di sini, yang udah join ya, yang udah banyak, silahkan screenshot. Kalau bisa hari ini datang Padusi, pasti saya kasih diskon 50%. Oke. Ya, untuk peserta. Bagi peserta silakan screenshot aja Zoom-nya. Silakan datang hari ini ke sini. Kalau perlu kalau bisa nanti jawab pertanyaan saya di sini, bakalan saya gratiskan di sini. Berlakunya sampai kapan tuh, Bang? Hari ini aja tapi. Oke. Karena cuma hari ini aku abang di sini, mungkin besok agak susah di sini. Ya. Baik, sebelumnya penyerahan sertifikat kepada pemateri kita.
kepada panitia, dipersilahkan untuk penyerahan sertifikat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, sekali lagi makasih banyak ya, Bang. Sama-sama. Oke, baik. Langsung saya tutup aja nih ya. Iya, Bang. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman panitia dan juga teman-teman peserta yang sudah bersedia mengikuti sharing dari saya. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat walaupun nggak banyak, setidaknya ada sedikit manfaat yang telah saya sampaikan. Bukan suatu hal yang luar biasa ketika teman-teman nggak bisa menerapkan apa yang saya sampaikan, karena bagi saya pribadi itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dari kata-kata yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya, kepada pemateri juga. Hadirin sekalian, kita akan bersama memasuki acara selanjutnya, yakni penyampaian materi oleh narasumber kita yang kedua, yakni juga tak kalah luar biasa juga ya, Box PKU dan sekaligus sebagai mahasiswa akuntansi di angkatan 2019. Sebelum itu, izinkan saya membacakan CV dari Kak Mega Karisma. Beliau merupakan seorang mahasiswi sekaligus wirausahaan muda yang mendalami usahanya di bidang kuliner, mempunyai keinginan yang lebih besar untuk mendalami dunia makanan dan minuman. Beliau lahir di Pekanbaru 11 Agustus tahun 1999. Beliau juga pernah menempuh pendidikan di SD 026 Pekanbaru, SMP 13 Pekanbaru, dan SMA 8 Pekanbaru. Pengalaman yang telah didapatkan beliau yaitu speaker minat HI FISIP Unri ke-40 dan seminar wirausahaan, speaker webinar di Youth Entrepreneur, narasumber bincang UMKM di RTV. Beliau juga mempunyai hobi yaitu traveling dan musik. Dia juga memiliki keahlian dalam bidang baking, Microsoft Word, dan Excel. Sekian CV dari Kak Mega Karisma. Sepertinya udah nggak sabar ya kita untuk memasuki acara selanjutnya. Nah, untuk mendengar penyampaian materi ini, tanpa memperpanjang waktu, mari kita dengar bersama-sama penyampaiannya. Kepada Kak Mega Karisma dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bang Fikri Hadi Islami selaku Wakil Gubernur Mahasiswa BEM FEB Unri. Yang saya hormati Bang Alvino Chandra selaku Ketua Umum Hima AK FEB Unri. Yang terhormat Bang Reski Jarwono selaku Owner Padusi Cafe. Dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting tentang webinar kewirausahaan. Sebelumnya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mega Karisma, semester 5 dari jurusan akuntansi FEB Unri. Di sini akan menjadi speaker kalian tentang webinar kewirausahaan. Lalu langkah-langkah apa yang kita lakukan menjadi wirausaha yang sukses? Pertama yang kita lakukan menjadi dan menyadari dan memiliki skill untuk menjadi pengusaha. Karena kita harus memiliki mental pengusaha sejak awal untuk membangun usaha tersebut. Lalu kita memiliki solusi yang tepat untuk masalah di kemudian hari. Sebagai wirausahaan, kita harus cerdik dan cerdas dalam mengambil kesempatan persaingan di era sekarang.
karena persaingan sangat ketat, di mana kita harus mengambil secara cepat keputusan-keputusan yang ada agar tidak tertinggal dengan kompetitor yang lainnya. Selanjutnya, kita harus mempunyai visi dan tujuan mengapa kita membangun usaha tersebut. Lalu bekerja keras dan bertanggung jawab untuk kesuksesan dan kegagalan yang akan terjadi kalau terjadi. Kalau gagal, kalau jatuh bangkit. Jangan pernah berhenti dan menyerah. Seperti yang udah dijelaskan Bang Reski tadi, menjelaskan definisi bagaimana usaha. Di sini saya akan menceritakan mencontohkan usaha tersebut, yaitu usaha saya sendiri. Panitia boleh buka PPT-nya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan Dessert-Box Pekanbaru. Dessert-Box ini terbesar di Pekanbaru. Karena mengapa saya bilang terbesar? Karena menurut saya itu dessertnya banyak varian rasanya. Terus itu sudah berdirinya tanggal 24 November 2018. Boleh di next kan, Kak? Next aja, Kak. Next aja. Sebelumnya, ini dia mengapa kuliner Dessert-Box banyak diserbu. Pertama, karena sedang ngetren. Karena Dessert-Box ini banyak disukai oleh kalangan umur, dari anak-anak, orang dewasa. Terus banyaknya bermunculan review dari penikmat yang Dessert-Box melalui IG ataupun story WA. Mereka story in WA kayak review tentang rasanya bagaimana. Terus nanti di komen sama teman-temannya. Itu dari mana, Kak? Kayak gitu nanya-nanyanya. Terus endorsement selebgram yang kemudian membuat netizen penasaran. Contohnya selebgram yang pernah saya endorse itu Cut Salsa, Aliza Shakila, Joanna Nababan, Okvita Andini, Devi Deslaini. Terus varian rasa yang kekinian. Lanjut, Kak. Bagaimana cara Dessert-Box Pekanbaru bersaing dengan all shop serupa? Yang pertama, varian rasa yang dijual lebih beragam. Sampai sekarang ada 13 menu varian rasa. Terus yang kedua, tampilan atau kemasan yang kekinian. Terus yang ketiga, postingan atau foto produk yang pada Instagram lebih menarik. Kami memakai jasa fotografer khusus makanan karena dia tuh lebih bokeh, terus lebih cantik lah pokoknya. Terus yang keempat, selalu update produk terbaru sehingga konsumen tidak bosan. Karena setiap orang itu pada masanya ada rasa bosan. Makanya dari itu kami berinovasi terus menciptakan rasa-rasa yang baru. Next, Kak. Adit, aku kecepatan nggak, Adit? Foto dessert pertama kali. Buat pertama kali jualan bermodalkan HP, cahaya yang bagus, dan kertas HVS. Terus makin kelamaan, beberapa bulan kemudian, ide beli hiasan di Shopee. Seperti contohnya yang ada di bawah itu sebelah kiri. Dari kami desainnya beli tatakan nama, terus ada bunga-bunga gitu juga. Next, Kak. Nah, ini dia contoh Dessert-Box yang sekarang pakai fotografer. Berbeda sama yang tadi kan, karena yang tadi itu cuma pakai foto HP aja. Itu dia ada hiasan-hiasan bunganya juga. Terus yang ini variasi, lanjut, Kak. Next, Kak. Nah, ini dia variasi dulu tuh hanya ada beberapa.
Yang tadi Kak, maaf Kak, yang variasi dulu sama yang variasi sekarang aja dibukain. Itu ada beberapa variasinya, cuman ada 4-5 jenis. Dulunya ada kayak makaroni, karena semakin zaman orang tuh mungkin kurang suka itu, makanya kami kembangin khususnya untuk dessert aja. Ini dia variasi sekarangnya. Ada 13 jenis varian rasa. Next, Kak. Boleh next, Kak. Ini dia beberapa menu dessert box baru. Ada varian bestsellernya Marie Regal, Banana Toffee, dan Choco Oreo. Terus kami menciptakan varian rasa buah ternyata tidak disukai sama masyarakat. Terus juga kalau masalah buah ini dia cukup cepat basi gitu, cepat busuk buahnya. Next, Kak. Bagaimana dessert box cara promosinya? Yang pertama giveaway. Giveaway itu biasanya untuk mendatangkan followers baru, dan mereka kayak komen Instagram tuh rulesnya gitu, rulesnya. Seperti komen contohnya kayak komen, kenapa kalian follow dessert box baru, terus iklanin story SG, terus dari sosial media yang sangat kencang itu Instagram. Cuman sekarang katanya udah ada TikTok ya, cuman saya belum bisa buat itu. Terus lewat teman, cara promosinya dari mulut ke mulut. Jadi mereka kayak misalnya produk itu enak atau apa gitu, mereka pasti cerita ke temennya, makanya terkenal. Boleh next, Kak. Cara pemasaran dessert box juga dari rumah, terus ke gerai oleh-oleh titipan seperti Nadira Napoleon, Pasar Buah, atau titip ke Leton Coffee, atau dari Gojek, GrabFood. Terus dari kantin dulu waktu masih kuliah sebelum ada pandemi, titip di kantin Vekon. Cuman karena udah jarang ke kampus kan, jadi di stop dulu karena masa pandemi. Terus mengikuti bazar juga dulu sebelum adanya pandemi di mall-mall. Terus ada buat stand-stand gitu. Next, Kak. Hambatan yang susah sekarang karena modal, karena pokoknya pengaruh sekali pandemi ini, karena modal jadinya turun kan omsetnya, jadi modalnya susah, terus susah mencari karyawan. Kadang karyawan ini tidak tetap kerjaannya, kayak hari ini datang, hari besok enggak, kayak gitu. Terus bahan yang susah didapat karena banyaknya bahan ini kan sekarang banyaknya online. Terus toko-toko bahan kue juga tidak meredikan stok gitu, karena jarang lah kayak bahan-bahan tuh yang didapatkan secara offline. Oke. Seperti yang kita ketahui, masa pandemi sampai hari ini pun belum berakhir, dan itu mempengaruhi perekonomian setiap orang. Mengingat persaingan di era ini sangatlah ketat, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah pesat. Banyak sekali perusahaan atau usaha yang mengalami gulung tikar karena pandemi ini. Orang tidak bisa menggaji karyawannya, makanya banyak sekali perusahaan sekarang menggulung tikarnya, karena pandemi membuat perekonomian di Indonesia sangatlah buruk. Maka dari itu harus cerdik dan cerdas seperti yang saya bilang tadi di awal. Adit, tolong. Terus bagaimana cara saya dalam menanggapi pandemi di era sekarang dan pengaruhnya di masa pandemi ini?
dengan cara promosi, endorse, memperbanyak gerai titipan, giveaway, dan paling banyak pengaruh itu kemarin waktu Lebaran, karena orang sekarang tidak bisa balik kampung dan mereka hanya bisa mengirimkan kue atau hampers kepada keluarganya yang beda kota sama mereka. Oke lah kalau gitu. Hadirin saya sayangi, marilah kita bersama-sama membulatkan tekad untuk membangun dan mewujudkan kesempatan menjadi wirausaha yang sukses, sehingga kita mampu meningkatkan perekonomian dan dari negara ini. Lawanlah semua ketakutan dan pikiran negatif. Usaha semua yang jangan pernah takut dan gagal, karena gagal itu biasa. Yang luar biasa adalah kita bangkit dalam kegagalan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya Mega Karisma, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharing dan materi yang luar biasa yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab bagi peserta yang ingin bertanya, boleh bertanya lewat kolom chat. Pertanyaan akan diterima oleh 2 pertanyaan saja ya. Untuk peserta boleh bertanya. Sesi pertanyaannya bisa ditanya di kolom chat atau raisan juga boleh langsung. Baik, ini udah ada yang bertanya ya. Dari Yani Nurita. Izin bertanya, bagaimana awalnya Kak Mega bisa terpikir untuk memulai usaha tersebut? Terima kasih. Untuk Kak Mega, apa mau langsung dijawab? Boleh. Ya udah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Yani Nurita, pertanyaannya, bagaimana awalnya Kak Mega bisa terpikir untuk memulai usaha tersebut? Pertama, kakak kan tamat SMA itu 2017. Kemarin itu masuk jalur masuk manajemen Vekon Unri ada sebulan melalui jalur PBUD. Cuman karena merasa tidak cocok, jadinya pindah ke Jakarta untuk mengikuti les, untuk mengikuti SBM tahun depan. Dan ternyata jodohnya tetap di Pekanbaru. Mikirnya gini, daripada nganggur tidak kuliah, terus tidak ngapa-ngapain di rumah, akhirnya jualan dessert box. Awalnya itu inspirasi dari Bittersweet by Najila, cuman harganya tidak cocok di Pekanbaru, harga pasarannya. Maka dari itu membuat dessert box baru dengan harga yang lebih murah. Ya begitu saja. Terima kasih jawabannya. Ini banyak nih Kak yang nanya. Ada kalau nanya jawaban random, ini ada yang bertanya kayak gini Kak. Mohon maaf izin bertanya Kak, dalam dunia bisnis kan ada yang disebut namanya goodwill, nilai lebih. Pertanyaan saya, bagaimana sih cara kita menerapkan goodwill dalam bisnis yang kita jalankan? Sebagaimana goodwill kan menuntut kita untuk bertindak lebih dalam melayani pelanggan. Ini dari Rizky Alfiansyah. Ini mengenai goodwill.
Mohon maaf, pertanyaan yang Rizky boleh dicari dulu nggak? Atau nanya jawaban yang lain boleh juga. Oh, Kak. boleh ya. Iya. Soalnya belum ngerti juga gitu. Oh, untuk Rizky maaf ya, belum bisa dijawab sekarang. Atau kakak mau milih jawabannya, pertanyaannya? Boleh, tunggu bentar ya, lagi. Boleh menjawab yang pertanyaan Hutami. Pernah enggak kakak rugi? Terus gimana cara mengatasinya? Pernah mengalami rugi waktu kerugiannya. Yang pertama, waktu itu baru siap produksi. Jadi setelah diproduksi, puding itu kan harus dikulkasin biar dia mengeras. Ternyata kulkasnya itu ambruk. Otomatis hampir seluruhnya itu rusak parah. Jadi mau tidak mau dibuang dessertnya. Terus yang kedua, pernah juga nitipin di gerai oleh-oleh. Ternyata mereka itu memasukkan dessert kami ke dalam freezer. Otomatis yang tanggal expirednya itu kan berjalan terus tuh tanggalnya. Tapi mereka tidak memasukkan lagi ke kulkas untuk diperjualbelikan dan otomatis dibalikkan lagi kan dessertnya, jadi diretur. Udah marah. Iya, terima kasih ya Kak. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Hutaminya tadi. Terus bagaimana cara mengatasi ruginya tadi Kak? Mengenai jawaban Kakak yang tadi. Yang tadi itu tidak bisa dipakai, dibuang. Cuman untuk next kemudian produksi membuat promosi dari misalnya dari 20.000 menjadi 10.000 untuk menutupi modal yang tadi gitu. Jadi kayak menutupi kerugian. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan dari Kak Mega sendiri. Ini yang berpartisipasi banyak ya, yang sangat antusias sama sesi tanya jawab ini. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada Kak Mega Karisma, kepada panitia dipersilahkan. Terima kasih kepada panitia dan penyerahan sertifikatnya tadi. Semoga materi-materi yang disampaikan Kak Mega tadi bisa Kidil jadikan pelajaran untuk kita semua. Tadi kan juga sudah disampaikan perjalanan dessert box bagaimana, hingga ruginya gimana, cara mengatasinya gimana. Itu termasuk strategi juga ya untuk kita. Semoga ilmu tersebut dapat kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, hadirin yang terhormat, saya selaku MC mengucapkan terima kasih semua peserta yang menyaksikan mengikuti acara webinar kewirausahaan mulai aja dulu, be brave, be entrepreneur pada pagi hari ini hingga akhir. Sebelumnya,
Untuk sebelum menutup acara, saya persilakan untuk semua peserta mengisi absen di Google Form. Absensinya udah dikirim di kolom chat. Lalu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur tadi yang sudah menjadi pembuka acara tadi. Dan kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa sesi foto bersama. Ayo, kepada semua peserta diharapkan mengaktifkan kamera. Oke, saya hitung ya. Ambil posisi, kita sesi foto bersama dulu. 1, 2, 3. Yang slide 2. Yang slide 2, yuk. 1, 2, 3. Nah, yang slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengaktifkan kameranya, yang sudah berpartisipasi dari awal hingga akhir. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, kepada Bang kita, Bupati Himaaka, dan kakak kita, Kak Fitria Ulfi sebagai Kepala Bidang Kewirausahaan, lalu juga kepada Kakanda Reski Jarwono SE dan selaku owner Padusi Cafe, dan Kak Mega Karisma selaku owner dari Dessert Box yang sudah bersedia menjadi pemateri kita pada kesempatan kali ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian yang kurang berkenan bagi seluruh hadirin yang hadir di sini, karena segala kesilapan itu datangnya dari kekurangan yang saya miliki. Dan sekali lagi terima kasih saya ucapkan atas segala perhatian yang diberikan. Sebelum menutup acara, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Sore hari pergi ditemani dengan si Maman, saya akhiri sampai sini. Mohon maaf kata yang kurang berkenan. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, jika rindu panggil saya lagi. Baiklah, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.